Terus ana masukin berkas, ana masukin file yang persyaratan yang diminta, ana masukin. Terus ana tunggu. Hanya beberapa bulan itu langsung ketolak. Selain kau juga ada Umul Qura juga. Ada pernah juga ana masukin ke Toiba. Masya Allah. Ana juga pernah masukin ke Najran. Tiba-tiba dapat notifikasi dari email, anak pencetin ternyata calling visa King Abdul Aziz. Masya Allah, ditolak tapi dapat apa? Isya kabul. Ya. Apa sih mungkin kiat-kiatnya ketika ngisi formulirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini Ana bersama mahasiswa King Abdul Aziz University. Namanya Ustadz Muhammad. Masya Allah, beliau mahasiswa di King Abdul Aziz University. Kita mau ngobrol seputar pengalaman beliau mendapatkan beasiswa di kampus ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saya ambil waktu antum mungkin ya kemarin sudah kasih khair. Soalnya kita akan ngobrol santai aja sama beliau. Kebetulan juga beliau termasuk pengurus PPMI Jeddah, tentu punya informasi-informasi penting ya seputar kampus King Abdul Aziz University. Oke, langsung saja kita tanya-tanya, ngobrol santai aja. Boleh. Jadi antum gimana ceritanya bisa dapat informasi beasiswa ini? Ana tuh dulu selama di pondok ya. Iya. Pondoknya di mana, Ustaz? Pondok Ana tuh di Pondok Pesantren Al Furqon Pekanbaru. Al Furqon Pekanbaru. Iya. Masya Allah. Itu di pondok itu kami tuh punya kakak kelas yang selalu alumni yang selalu memotivasi gitu. Oh, jadi tiap semester ya, iya. Pas libur mahasiswa sini, mereka datang ke pondok pesantren, terus kasih motivasi, seminar iya. Gitu ya tentang gimana kuliah di sini. Masya Allah. Itu iya. Antum selesai SMA-nya tahun berapa sih? Ana SMA itu kalau tamat SMA-nya harusnya itu 2018, tapi kan ana ngabdi bentar sampai 2019 di bulan Juli. Oh, berarti ngabdi dulu. Berarti 2018, 2019 ngabdinya. Oh, Masya Allah. Lanjut nggak, Seth? Jadi antum dapat informasinya dari alumni ya? Itu informasi dulu tuh yang paling keras atau yang paling sering diinformasikan itu di pondok ana tuh seputar Madinah biasanya. Oh, Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah. Karena alumni kami banyak di sana. Oh, pun antum muadalah ya? Iya. Oh, Masya Allah. Jadi kami muadalah. Pekanbaru, ya. Pondok apa Al Furqon ya? Al Furqon muadalah, ya, Masya Allah. Jadi udah banyak ya berarti alumni antum, terus kakak kelas atau mungkin yang seangkatan dengan antum mungkin udah ada di UIM ya sekarang. Alhamdulillah. Sampai adik kelas sana udah ada di sana. Adik kelas juga semua. Oh gitu, Masya Allah. Kemudian kami juga sering sharing antar alumni atau juga antar kami. Itu sharing link. Dulu itu belum ada yang namanya studian Saudi atau apa gitu. Yang ada tuh yang paling masyhur untuk beasiswa selain Universitas Islam Madinah, itu yang paling terkenal tuh sajil.me. Oh iya. Ada juga gitu, Sat. Jadi Anda dapat informasi juga selain yang sebelumnya sekarang kan study di Saudi nih. Dulu kan kita cari informasi dari sajil.me. Iya, sajil.me. Itu semuanya informasi tentang beasiswa di Arab Saudi, Sat, ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya dipakai ya, karena dan juga yang Ana pernah nyobain masuk ke sajil.me, sekarang pencet langsung diarahkan ke studian Saudi. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Oh iya. Otomatis langsung ke studian Saudi. Jadi teman-teman, dulu sebelum tahun 2022 ya, pendaftaran di beasiswa di Arab Saudi itu bisa langsung ke website kampus masing-masing. Tapi sekarang kan ada pakai satu portal ya, Study in Saudi. Jadi semuanya diarahkan ke satu portal. Jadi antum dulu daftarnya melalui website kampusnya, bukan Study in Saudi ya. Masya Allah. Jadi antum daftarnya kapan, Zat? Kalau cerita pendaftaran ya, nah Ana punya cerita ini pendaftaran King Abdul Aziz ya. Itu tuh Ana sebenarnya udah pernah masukin pendaftaran di King Abdul Aziz di Mahat Lugohnya sebelumnya. Oh iya. Oh iya, satu lagi nih informasi. Jadi pas zaman kita Ana juga kita daftar
bisa langsung ke Mahalugo, ada website tersendiri dan juga ada S1 Zat ya. Ya. Jadi kita dikasih banyak kesempatan gitu. Kalau di kampus lain kan nggak, cuman contohnya Universitas Islam Madinah hanya satu jalan gitu, satu web, Minhati sebelum study in Saudi. Kalau di King Abdul Aziz University itu bisa lewat Mahalugohnya atau bisa juga lewat S1-nya. Itu dulu saja. Jadi antum milih daftarnya yang mana, Zat? Jadi awal-awal itu anak tertarik, bukan tertarik sih, lebih ke web yang muncul itu di Sajelmi itu langsung ngarahin ke Ma'had Lugha. Oh, Mahalugo. Karena tulisannya di sana King Abdul Aziz Ma'had Lugha Arabiyah. Oh, antum daftar Mahalugo. Ya, terus anak masukin berkas, anak masukin file yang Persyaratan persyaratan yang diminta, anak masukin. Terus anak tunggu. Hanya beberapa bulan itu langsung ketolak. Di Itu- Ma'had Lugha. Bentar, Zat. Antum daftarnya kapan ini? Tahun berapa? Itu tahun 2020. Tahun 2020. Antum selesai 2019 ya? Ya, 2019. Ini kalau misalnya cerita 2019, anak tuh langsung masuk ke Lipia. Oh, Iya. Masya Allah. Jadi antum sempat belajar di Lipia Sempat juga? belajar di Lipia Jakarta? Lipia Jakarta. Yang S1-nya atau yang Mahatnya? Kalau anak yang 2019 itu ngambil masih Iqdad Lughawi. Oh, Idat ya, ya. Iya. Iya. Oh, berarti antum sempat kuliah di Lipia juga. Iya. Masya Allah. Jadi pendaftaran itu pas jadi mahasiswa di Lipia. Iya. Kala itu juga masa-masa tenggang kan, masa-masa corona, kita di Oh, iya, rumah online. betul, betul, Kita betul. juga nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ada daftar di 2020. Awal. Ya, awal-awal 2020 itu kan awal-awal buka link buka ini ya, buka pendaftaran ya. Ke pendaftaran. Nah, anak masukin beberapa bulan setelah itu langsung ketolak. Masuk ketolak? Ya, di Ma'had Lugha. Di Mahalugo. Ya. Ketolak langsung dapat dari email, Zat? Ya, di Atau email. cuman di antum cek status gitu? Enggak, atau di email. Email langsung Ya. antum nggak Ya. tertolak lah Ya. istilahnya gitu ya? Bahasanya ada pakai bahasa Inggris gitu kok. Oh iya, bahasa. iya, iya. Kalau di KW memang gitu. Terus setelah itu anak lanjut ke pendaftaran ke universitas lain. Bentar, antum sebelum daftar KU udah pernah daftar ke kampus lain nggak? Entah UIM Ya, anak atau pernah daftar KAU ini yang pertama? di UIM. UIM yang pertama? UIM yang nomor 1. UIM nomor 1 ya? Karena pondok anak tuh Muadalah ya? muadalah dan kerasnya mereka Ke, tujuan utama itu ke UIM ke gitu. UIM. Oh, berarti pertama daftar itu ke UIM. Ya. Habis itu buka pendaftaran, antum cek lagi, buka nih KAU, antum tes, antum join lagi. Selain Berapa? KU juga ada Umul Qura. Umul Qura juga. Ada pernah juga anak masukin ke Thoibah. Oh, Masya Allah. Anak juga Banyak pernah juga. masukin ke Iya, iya, iya. Najran. kalau Najran nggak salah. University. Itu masa-masa Najran belum buka untuk rame ya. Iya, masih iya, masih betul. masih dikit-dikit gitu. Iya, mau 2 orang 3 orang. Kalau sekarang udah rame ya, Masya Allah. Bahkan PPM-nya juga udah baru di sana. Alhamdulillah. Terus setelah itu Bentar, Hat. Antum dapat apa? Ketika daftar sampai dapat pemberitahuan tertolak itu berapa lama, Hat? oh itu kalau penolakan itu 2 bulan doang. Oh, 2 bulan. 2 bulan langsung tertolak gitu. Cepat juga ya. Beda dengan UIM. UIM kita nungguin Iya, iya, lama. sampai setahun, bahkan ada yang 3 tahun. Iya, 4 tahun. bahkan Ana di 2020 akhir ya. Itu pendaftaran UIM Ana tuh sampai Murus ya. Oh, sebab Murus Murosa yang juga. Ya, Sebab Murosa di Iya. UIM. 2020 akhir itu mulai Murusya. Juga anak kan 2020 akhir itu udah 2021 itu udah tamat di Iqdad Lipia. Oh, udah selesai dari Lipia. Dan anak daftar lagi ke syariahnya Lipia. S1-nya ya, S1-nya. Oh. Dan masih daring. Oh ya, online ya. Masih online. Waktu itu Covid juga. Iya. Iya, betul. Terus di 2021 awal di bulan Februari itu buka pendaftaran di King Abdul Aziz lagi. Anda lihat di Sajelmi. Karena oh gitu. Anda termotivasi di King Abdul Aziz karena juga Anda punya alumni pondok di Senior sini ya, senior. Enak beliau nih. Beliau seangkatan sama Anas, seniornya di sini 3 orang. Hmm. Ini Masya Allah memang Pondok Al-Furqan ini hampir semua kampus di Saudi itu ada Al-Furqannya. Alhamdulillah. Itu Masya Allah, di UIM pasti ada ya. Bahkan kemarin anak ketemu di Najran katanya juga ada. Bahkan di mana ya? Di HIL. Di HIL, di pelosok-pelosok gitu. Bahkan HIL itu baru datang mahasiswa pertama dari Indonesia itu juga
ada anak Al-Furqon ya, Masya Allah. Iya. Itu luar biasa memang Al-Furqon di Pekanbaru. Teman-teman nanti bisa cek di website, di Google ya, Iya. Al-Furqon Pekanbaru, Masya Pekanbaru. Allah, bagus ya. Kemudian, Jadi 2021 iya. antum daftar lagi. 2021 awal itu Februari kan itu pembukaan pendaftaran baru ya. Iya. Tapi beda sekarang. Ada biasanya kan tulisannya Matluboh itu. Tapi kemarin itu tuh bukanya Bakalarius. Oh, yang S1. Iya. Oh. Jadi anak masukin berkas di Bakalarius, terus ada di sana tuh pasti nanti ada pertanyaan, apakah kamu punya kenalan di sana gitu. Anak masukin. Atau masuknya ketiganya. Iya. Teman-teman apa namanya kakak Senior. kelas ya. Masya Allah. Langsung tuh masukin ketiganya. Masukin. Kemudian itu singkat cerita itu di bulan Maret tiba-tiba dapat notifikasi. 2021 bulan Maret. Iya. Februari Maret Februari. sebulan. Wih, sebulan ya. Iya, di bulan Maret itu langsung keluar notifikasi kayak tarsyih, murasyah tapi dalam bahasa Inggris gitu. Iya. Kemudian karena anak murasyah di Madinah, jadi murasyahnya di King Abdul Aziz, anak masih anggap nggak ada gitu. Ya udahlah gitu, karena kan Madinah udah nunggu lama ini. Iya. Daftar Madinahnya kapan sih? Bentar dulu. Anak daftar Madinah itu bisa dibilang harusnya udah 2 kali ya. Dua kali, antara 2 kali atau 3 kali ketolak, daftar lagi ketolak, baru murasyah. Itu dapat email penolakan bahwa kita ketolak atau enggak? Kalau di UIM, daftar UIM anak dulu anak nggak dapat email, tapi anak lebih ke ngecek ke webnya. Oh, ngecek ke web. Iya, di Rokom Tolab dulu kan masih Iya. yang lama itu. Yang lama ya. Jadi bulan Maret dapat email baru dari Iya. KU. Berarti King antum Abdul dapat Aziz. murosyah 2 ini. Ya, dapat 2 murasyah. 2 murosyah. Masya Allah. Yang lebih bagusnya lagi dari ini King Abdul Aziz ini, setelah anak udah lulus murasyah di bulan Maret, April, Mei, Iya. tiba-tiba keluar penolakan Yang mana nih penolakannya? di King Abdul Aziz. Ditolak lagi. Iya. Berarti 2 kali ditolak. Pertama tadi di Mahalugo. Iya. Terus ini di bachelornya yang S1-nya juga ditolak di bulan. Tapi ada apa pertanyaan di penolakan tadi. Tuh gimana, Ustaz? Di bulan Agustus, Allahumma barik, anak nggak tahu apa-apa. Bentar. Penolakan tadi di bulan Mei, Mei ya. Iya. Ini bulan Agustus. ya Mei, Juni, Juli, Agustus. Allahumma barik, nggak tahu ngapa-ngapain, tiba-tiba dapat notifikasi dari email, anak pencetin ternyata calling visa King Abdul Aziz. Masya Allah, ditolak tapi dapat apa? Isyarat kabul. Ya. Itu. Bahkan orang bingung kan? Kan biasanya kalau yang LOA itu sebelumnya tuh ada email permintaan untuk kita ngisi nama. Iya Iya kan? paspor Kayak segala file macam. istiqanah gitu kan. Istiqanah, ya. Tapi anak nggak dapet. Anak bingung. Pas awal-awal tuh bingung. Ini bukannya anak udah ketolak ya kemarin ya? Kok tiba-tiba ada LOA? Kemudian anak tanyain ke salah satu senior, atau bisa dibilang beliau juga mau berangkat gitu. Anak tanyain, ini maksudnya gimana Ustadz? Iya. Kemudian Ustadz tersebut jawab, ingat email yang paling terakhir. Karena email ini yang paling terakhir datang berarti antum lulus. Jadi bisa jadi yang penolakan kemarin itu tandanya kesalahan sistem, katanya gitu. Bisa pula gitu Ya. ya. Jadi antum ditolak kemarin gara-gara sistem. Bisa Tapi jadi. memang nyatanya bila udah sampai Iya, di sini. udah sampai di Padahal sini. Ditolak kemarin. Iya, ya. Bahkan awalnya ditolak. Sudah 2 kali. 2 kali ditolak. Taunya ada calling visa. Calling Maksudnya visa. dapat pemberitahuan bahwa beliau sudah diterima. Heeh. Oh, Masya Allah sekali. Berarti antum daftar Februari, diterimanya Agustus. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan cuma. 6 bulan. 6 bulan. Ya, Yang S1. S1. Masya Allah. Itu setelah itu Ana bingung, Ana nggak tahu apa-apa. Kemudian Ana tanyain ke senior yang ada di sini, Iya. juga ini maksudnya apa? Oh, itu antum keterima. Terus tak kalah itu pas corona.
pas pula COVID ya. Waduh. Kami juga waktu itu pulang gitu. Iya. Pas di Indo semuanya. Iya. Iya. Anak pun nanya gimana, rata-rata jawabannya ya kalau di masa corona kamu harus nyiapin apa? Nyiapin duit sekian-sekian untuk keberangkatan dan apa itu ya? Karantinanya ya, betul. Berapa Ya. seminggu atau 2 minggu dulu itu ya. Kali itu anak masih masih bingung gitu kan, orang tua juga nyuruh istikharah gitu, karena kan ini lulusnya di Jeddah, sedangkan di UIN mana masih nunggu, masih murus ya. Akhirnya orang tua nyuruh istikharah, kemudian anak pun setelah istikharah tuh dapat jawaban, alhamdulillah jawabannya ya udah, karena kesempatan datang sekali. Iya betul. Nggak mungkin anak dapat sekali terus besoknya pasti dapat lagi, nggak bisa anak pastiin kan. Iya. Jadi yang akhirnya ya. anak ambil yang pasti, anak urus, sedangkan Lipia masih daring. Anak masih antum statusnya masih mahasiswa itu? Masih mahasiswa semester 2 di Syariah. Ya. Terus setelah itu anak sampai di Jakarta ngurus berkas, itu ada cerita lagi. Panjang kali ceritanya. Ya, yang tatkala itu dipertanyakan, karena anak sebelumnya udah pernah berangkat ke sini, itu umroh kan sidik jari udah tersave. Apa namanya, biometrik ya, biometrik udah ke save di sini atas nama Muhammad Rifda Mirza. Enggak masalah nama ini ya. Sedangkan yang di calling visa ngambilnya kan biasanya kebiasaannya orang Arab itu nama awal dan nama akhir. Muhammad Rifda Mirza Baharudin anak masukin, karena permintaan di pendaftaran itu kalau masukin nama itu mintanya namamu, nama bapakmu, kakekmu, dan keluarga. Berarti antum sesuai permintaan isinya. Anak kan awalnya nggak tahu, karena anak iseng masukin King Abdulaziz ini iseng. Karena kan nunggu kan, jadi bingung mau ngapain, ya udah iseng masukin King Abdulaziz lagi. Dan nggak tahu cara ngisi namanya. Nggak tahu. Misalnya diminta nama sendiri, isi semua, terus nama ayah isi semua, sampai nama keluarga juga diisi. Karena di situ permintaannya juga ada ailah gitu kan. Iya, family. Iya, family. Kemudian yang keluar di calling visa Muhammad Baharudin, karena isinya Muhammad Rifda Mirza Baharudin nama kakek anak. Tak kalah di ini di biometrik ya. Bapaknya nanya, ini nama kamu berbeda, dia apa? Tapi nomor paspor sama. Apakah gimana caranya gitu kan? Apa namanya? Iya. Apakah kamu mau merubah? Tapi awalnya anak dengan PD-nya ya udah dirubah aja gitu kan? Iya. Tetapi ada yang nelpon, Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam Ustad. Salah satu ustadz ya kan, kenalan anak. Jawaban, gimana Muhammad? Antum sebelumnya pernah umroh ya? Ternyata ya sudah pernah, Ustaz. Nah itu yang dipermasalahkan, takutnya nanti ada kendala di biometrik tak kalau kita masuk ke sini, katanya gitu. Perubahan nama atau merubah identitas. Iya. Sedangkan Arab Saudi bisa dibilang sangat sensitif dengan yang identitas. Kemudian qadarullah anak udah ngeluarin duit lumayan banyak ke Jakarta karena nunggu calling visa juga COVID. Allah juga tahu mungkin anak untuk bayar karantina juga harus mikir-mikir. Akhirnya Allah berikan kemudahan, anak mundur keberangkatan. Ya, yang aslinya awalnya anak berangkatnya Januari 2021 awal 2022 ya, 2022. Oh gitu. Tapi qadarullah karena ada masalah nama, terus ana juga request kembali ke pihak kampus, alhamdulillah dibalas dengan jawaban insyaallah saya tak tiket taksyirah jadidah. Dengan jawaban kayak gitu, alhamdulillah anak pun merasa senang ada jawaban. Tapi dalam tanda kutip kita belum tahu kapan taksyirah jadidahnya. Kapan keluar visanya. Ya. Tapi ya dengan izin Allah alhamdulillah taksyirah itu nggak terlalu lama. Ada yang bahkan katanya yang nunggu taksyirah sampai setahun gitu ya. Alhamdulillah cuma sampai bulan Mei keluar lagi. Mei atau antara Mei dengan Juni, kok salah Mei ya. 2022 keluar lagi taksyirah jadidah dengan nama yang
lebih bagus, yaitu Ya, sesuai dengan dengan nama sesuai dengan nama paspor. ya, Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Jadi memang di kampus King Abdul Aziz University ini memang pengurusan kayak gitu tuh sangat mudah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak masalah. Bahkan kami Ya. ketika COVID kemarin tuh kampus-kampus lain itu susah itu mau memperpanjang visa, bahkan ada biometrik ulang waktu itu. Iya. Ada teman-teman dari kampus lain. Alhamdulillah kami ya cuman tulis nama, siapa namanya, terus data-datanya, ya udah besok udah perpanjang lagi itu. Ada Masya Allah baik banget memang kampus itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi antum harusnya bulan Januari 2021 ya. Harusnya kalau misalnya nggak ada masalah 2022. ketika itu 2022 Ya. udah nyampe sini. Iya. Tapi qadarullah karena ada kendala, akhirnya bulan Mei atau Juni baru calling visa baru. calling visa baru. Itu antum yang S1 berapa orang waktu itu dah? Pas di pengumumannya antum tahu antum diterima gitu. Yang S1 itu calling visa yang anak ketahui itu cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Ya. Oh, 3 orang ya. Jadi kalau bulan Mei-nya Di bulan Mei anak belum tahu berapa orangnya, soalnya anak cuma fokus ke yang bertiga tadi, dan bertiga tadi sama-sama diundur. dengan kasus beda-beda atau Beda-beda kasus. Oh. Tapi nggak ditolak Sat ya. Nggak Nah, ditolak. alhamdulillah nggak ditolak ya. Bisa jadi mungkin. Cuma qadarullah yang satunya ada kendala. Oh iya kesehatan. Ya, kemudian anak sisa anak berdua. Hmm. Kemudian tak kalau pengurusan selesai baru anak dikasih tahu oleh pihak PPMI Jeddah, Assalamualaikum Muhammad, di sini bahwasanya ada S1 lain yang bakal bareng antum. Oh gitu, antum bukan cari sendiri ya, buat grup buat Iya. sendiri. Ayo siapa yang Iya. mau rosyah ini apa yang diterima enggak? Berarti Enggak. tetap yang grup yang di resmi itu ya, Iya. itu yang grup yang dibuat PPMI. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada, ayo buat grup baru yuk buat para pendaftar kampus ini. Saran kami jangan, karena kebanyakan itu isinya hoax. Banyak informasi-informasi yang bahkan PPMI sendiri pun nggak tahu Iya. dari mana orang itu dapatnya. Betul. Jadi kalau pengen buat kalau mau masuk grup, ya mungkin orang-orang yang sudah merosah, sudah Betul. lolos tahap awal, atau yang sudah pengen mau berangkat itu baru grup resmi. Tapi kalau grup-grup yang asal-asalan tuh sebaiknya jangan terlalu dipercayai lah gitu, karena ya banyak juga hoax-hoax dari Iya, dengan orang-orang tersebut. memang Masya Allah. harus betul-betul yang resmi. Berarti antum lihat daftar bulan Februari ya 2021. Keterimanya bulan Agustus, 6 bulan ya. Iya. Terus berangkat bulan Mei. Setahun lebih ya, setahun. Berangkatnya 2 bulan. bahkan bukan di bulan Mei. Oh, bukan, belum langsung berangkat. Belum. Oh, belum. Jadi Belum. kapan berangkatnya tuh? Ada akhirnya juga pas masa-masa bulan Mei itu Masih Covid ya. masih ngurus. Masih ngurus. Oh, diurus ulang lagi. Disuruh urus ulang lagi. Ulang keberangkatan ya. Iya. Itu dengan apa namanya? Dengan berkas-berkas yang sudah lama kemarin, yang tahun lalu, ana urus lagi dengan alhamdulillah tuh kan berkas yang ana sebelumnya udah dicap. Kalau zaman Legalisir masih masa-masa legalisir Kemenkumham itu semuanya. Iya, kedubes. Ya. Terus itu ana udah punya, jadi ana udah punya pegangan, nggak terlalu lama, cuma minta apa ya, cek darah doang. Oh, jadi cuman cek darah doang ya, Iya. karena legalisasi semuanya sudah ada. Ya. Terus setelah itu di bulan Juli akhir, di bulan Juli pertengahan itu mulai kami meriksa tiket. Oh, beli sendiri, bukan Iya. dari kampus ya? Kan. Oh, kita cari sendiri tiketnya. Oh, Masya Allah. Karena sistemnya di King Abdul Aziz ini beli dulu, nanti sampai di sini baru diganti. Diganti 100%. 100% ganti, nggak ada korting-korting. Iya, jadi kita pas awal-awal miskin gitu kan, pusing-pusing, nggak ada duit, sampai sini kembali lagi duit kita insya Allah. Jadi khair insya Allah. Setelah lihat tiket, karena pas Juli itu masa-masa haji ya, nah Oh, harga iya, tiket iya. naik. Oh. Harga tiket lagi naik-naiknya. Jadi kami ngambil di akhir Juli, alhamdulillah
nggak terlalu berat di akhir Juli itu hitungannya 1 Agustus jam 12 1 Agustus. Kalau boleh tahu berapa Sat harga tiketnya kemarin? Aduh, itu dibuat sama masa corona. Wah, masa haji lagi kan. Selesai corona, itu udah mau selesai corona ya. Iya. Terus haji lagi. Waduh, itu berat. Alhamdulillah Ana dapat 11 juta. Pesawat Saudi ya, dan diganti ketika di sini. Di sini langsung Masya diganti. Allah. Alhamdulillah. Itu memang luar biasa sih fasilitas kuliah di sini itu Alhamdulillah. gila-gilaan itulah bahasanya. Iya. Jadi berangkat itu antum suatu rombongan semua atau ada janjian atau gimana Sat? Kalau anak kemarin tuh karena anak taunya tuh udah di akhir-akhir, jadi anak berangkatnya bareng salah satu S1 yang satunya lagi yang bareng anak sebelumnya. Adapun yang sisanya S1 anak kurang tahu kan, infonya kan dengan PPMI. Jadi mereka cuma ngabarin Muhammad ada kira-kira 5 orang yang bakal bareng antum. Antum mau ikut atau enggak? Tapi anak sudah pesan tiket kala itu. Iya. Kemudian anak ada sampai sini, awal-awal merasakan sini, Masya Allah. Tapi sepi ya waktu itu, Covid juga, orang pada masih libur. Masya Allah. Jadi awal berangkat 5 orang. Jadi bentar Sat, ini mau nanya juga nih. Ketika antum dari bandara nih, kan bandara ke asrama kan lumayan jauh tuh. Itu ada dikasih bus atau gimana Sat? Wah, ada angkutan. Kalau di ini King Abdul Aziz ini biasanya mereka ngirimin di email yang bagi mereka yang mau berangkat itu nanti dikirimin email. Itu tuh email tuh untuk kita sampai di bandara kita kasihkan ke pihak taksi. Ada taksi khusus. Taksi penjemputan gratis gitu dari kampus. Wah, Masya Allah. Cuma qadarullahnya karena Covid ya. Ana datangnya pas mereka pada tutup. Oh ya. Pas waktu itu tuh lagi nggak ada. Tapi Ana dapat notifikasi. Notifikasinya itu masih ada. Pas tak kala anak sampaikan, Ana ini ada tiket gitu. Kemudian dia nelpon nggak tahu pihak kampus atau apa, yang penting beliau nelpon. Tambah lagi Ana awal-awal datang sini dengan modal fusha ya, bukan amiyah, kurang terlalu paham gitu bahasa mereka gitu kan awal-awal. Terus mereka bicara, terus tiba-tiba mereka bilang, wah qadarullah, slotnya lagi habis gitu. Kemudian ya karena nggak tahu lagi mau gimana, akhirnya kami sewa taksi. Sewa taksi. Secara tidak langsung kami memakai taksi sewa. Tapi harusnya ada ya, Tapi karena dia pasti ada notifikasi itu, dapat tiket langsung. Nah, ini taksi nanti diliatin gambar, difotoin gambar ya nama taksinya. Kemudian nanti kita datengin. Ada ke konternya. Cuma qadarullah pas sana tuh lagi masa libur karena pertengahan libur ya. Iya, pertengahan libur. Lagi pertengahan libur. Kemudian Ana juga bingung, mahasiswa pada pulang, Ana datang gitu. yang lebih wahnya lagi, Ana datang kaget gitu kan. Yang Ana tahu kan dulu tak kala Ana umroh ke sini dingin gitu kan. Oh, panas ya. Tak kala datang itu masih musim panas ya. Musim panas. Sangat. Ya, itu yang buat Ana Masya Allah kaget gitu. Ternyata ada yang lebih panas dari Indonesia gitu. Waduh, Masya Allah banget ya. Ini unik banget. Yang dia sudah ditolak 2 kali malah. Pertama ketika Mahalugoh, terus di S1 juga ditolak. Tahunnya 6 bulan setelah itu dapat notifikasi diterima. Jadi unik banget ini, nggak tahu ini. Jadi Masya Allah banget. Dan cuman bentar. Orang kebanyakan ada yang Ana pribadi nunggu notifikasi murosanya itu 6 bulan ya. Ana 6 bulan. Teman-teman yang lain juga ada yang setahun. Teman-teman antum gimana sih? Atau memang 6 bulan semua atau antum sendiri? Kalau anak S1 lain kurang tahu ya, kurang tahu. Cuma itu yang pengalaman anak sendiri yang anak rasain. Juga fun fact-nya, anak tak kala daftar itu di bulan Maret itu kan notifikasi murasyah ya. Iya. Dan mahasiswa sedang di Indonesia karena Covid. Oh, jadi bisa langsung konsultasi gitu. Anak konsultasi langsung dengan kakak kelas anak. Assalamualaikum Kak, assalamualaikum Bang gitu. Ini maksudnya apa ya?
Oh itu antum berusaha palingan nunggu 2 tahun lagi, dibilangnya gitu. Iya. Kemudian Anda kan karena dengar ya udah 2 tahun lagi ya nunggu Madinah aja, karena Madinah udah hampir 2 tahun benar, juga. antum dapat murosah juga dari KAU. Mm-mm. Tapi tadi ditolak ceritanya. Iya kan bulan Maret. Ya, Anda kan ceritain tadi setelah ditolak itu. Pendaftaran Mm-mm. Februari, Maret murosyah, Mei ketolak. Oh gitu, sempat murosah juga. Langsung baru kemudian ditolak. Ya. Jadi murosyah ketolak, calling visa. Aduh lucu banget ini Masya Ya, Allah. ini bisa-bisanya pengalaman. gitu ya. Terus juga anak pun awalnya nggak percaya gitu kan, takutnya itu calling visanya orang gitu. Iya, salah iya. kirim gitu kan dia ada tulisannya kalau salah kirim jangan dibuka gitu. Anak bingung, anak buka, ternyata atas nama Ana Muhammad Baharudin dan nomor paspornya sama. Masya Allah. Jadi sebenarnya sih intinya tetap pacuannya itu di email ya. Iya. Email. Pokoknya informasinya itu semuanya Iya. email dan PPMI. Tuh. Masya Allah. Ya itu luar biasa nih saat pengalaman. Kalau boleh tahu saat ini kita bongkar dulu nih berkas-berkas antum nih. Oh ya kebetulan pas S1 ya, Iya. daftar S1 itu berkasnya nggak banyak, nggak kayak study sekarang itu sampai 14 dokumen ya. Iya. Dan banyak lah yang diisi. Kalau KAU itu sebenarnya dikit banget berkasnya. Paling kita banyak ngisi formulir. Iya, lebih Ngisi ke formulir. Nah, kita bahas dulu formulir. Antum apa sih mungkin kiat-kiatnya ketika ngisi formulirnya? Antum kan itu kan formulirnya pakai bahasa Inggris. Iya. Antum ngisinya pakai bahasa Inggris kah atau pakai bahasa Arab atau gimana? Kalau Ana di formulir itu Ana scan ya kan? Iya. Apa namanya? Ana print terus Ana tulis lagi terus baru Ana ngambil yang ini yang aslinya Ana masukin ke Word, Ana isi pakai tulisan Inggris juga, Latin kan. Oh, berarti antum isinya pakai bahasa Inggris. Iya, Latin. Intinya pakai bahasa Inggris. Tapi antum nggak punya bekal bahasa Inggris ya? Kalau bisa dibilang dulu alhamdulillah di pondok Ana tuh juga ada sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya karena ada hari bahasa Inggris. Cuma bisa dibilang bahasa Inggrisnya kita lah gitu. Yang penting paham gitu. Yang penting paham ya. Ya. Jadi dengan bahasa Inggris yang seadanya Seadanya. Ketika ngisi formulir Ya, plus pendaftaran. juga pakai Google Translate. Ya. Sama kan juga gitu kan. Ya. Karena itu yang membantu kita. Kita kan Ya, bisa dibilang nggak terlalu ada basic gitu kan di bahasa Inggris. Jadi ya pakai translate dikit baru diisi. Alhamdulillah. Kemudian masukin apa? Kayak CV juga, CV bahasa Inggris. Iya, CV itu ada masih punya formatnya nggak ya? Aduh. Ada kalau salah. Ada. Kalau ada nanti kita coba lah. Kalau diboleh nanti kita bahas, kita liatin gimana CV-nya ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, itu rahasia kami lah kan sebagai penerima beasiswa. Masya Allah. Jadi antum ngisinya pakai bahasa Inggris. Terus berkas-berkasnya yang pertama tentu paspor saya. Paspor, transkrip nilai semuanya terjemahkan ya. Penerjemah tersumpah. Kecuali paspornya memang sudah. Kecuali paspor. Sudah dokumen internasional jadi nggak perlu diterjemahkan. CV antum tadi pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Itu juga CV itu fun fact-nya itu Ana minta tolong. Jadi ada kan nggak terlalu pandai ya buat CV kayak gitu ya. Iya. Bisa dibilang anak pondok gitu kan. Anak pondok ya megang komputer kurang pandai gitu apa-apa. Megang HP baru udah tamat dulu atau mungkin pas di rumah megangnya cuma seminggu pas liburan doang. Iya. Terus minta tolong, ada teman juga yang alhamdulillah beliau bagus juga. Kemarin kok salah beliau sekolah di Maroko kok salah ya. Iya. Oh, dia yang bantu ngisiin, buatin ya. Karena juga beliau kan sekolah teman pondok juga minta tolong bisa buatin CV nggak gitu kan. Alhamdulillah karena jasa beliau juga, Ana juga aslinya nggak pandai buat CV. Jasa beliau alhamdulillah minta tolongin buat CV, dibuatin dalam bahasa Inggris juga beliau nanya apa kelebihan gitu kan, data-data kita, informasi dari kita, terus apa email apa itu semuanya. Kemudian Ana dapat, Ana lihat,
terus diisiin juga sekalian dengan foto, pas foto di CV. Setelah Ana pegang itu apa namanya, jadi berkas pegangan Ana, karena Ana juga make untuk logo sebelumnya. Oh CV-nya. gitu. Oh di paspor logo juga Iya, diminta pakai pakai CV. CV juga ya. Oh masya Allah. Oh ya, antum pondoknya Muadalah ya. Iya. Itu ijazahnya antum pakai ijazah pondok atau ijazah nasional? Ijazah masuk ke King Abdul Aziz. Iya ke sini. Alhamdulillah Ana pakai ijazah pondok. Ijazah pondok yang Muadalah ya. Bukan pondok yang nggak ada hubungan dengan kampus di sini. Jadi ijazah pondok yang Muadalah itu pakai itu bisa digunakan buat daftar. Terus itu antum terjemahin ulang lagi atau gimana sih ijazahnya ini, gimana bentuknya? Kalau kalau anak masukin file pendaftaran, Iya. itu nggak ada terjemahan karena ada bahasa Arab. Oh sudah bahasa Arab. Ya, karena ijazah pondok kan udah bahasa Arab, semuanya udah mencakup. Tapi tak kala Upload? bukan upload udah. Iya. Cuma tak kala itu mau Keberangkatan. visa, ngurus visa Visa. kan pakai ijazah yang ada stempel itu. Ah itu pakai apa? Nah itu baru diterjemahin. Oh berarti terjemahin juga berarti yang Iya, nasional. yang terjemahinnya Oh. cuma untuk ngurus visa. Tapi kalau daftar di sini anak pakai ijazah pondok Oh, yang asli, gitu ya. tanpa terjemah. Tanpa terjemahan. Dalam ini bahasa ini Arab. juga sering ditanyain sama teman-teman ya. Iya. Kalau ijazah pondok yang sudah bahasa Arab apakah harus diterjemahkan? Jawabannya tidak perlu. Kalau pondok teman-teman itu adalah ya, walaupun dia mau daftar ke kampus yang lain di luar UIM, walaupun dia mau adalah ke UIM, dia mau daftar ke kampus lain, itu tetap bisa dipakai dan tidak perlu diterjemahkan lagi karena dia sudah berbahasa Arab. Oh masya Allah. Itu kalau ini kita sepil nih, nilai antum berapa nggak di ijazah ini? Waduh. Di bawah 90 atau di atas 90? Anak pas-pasan kemarin. Waduh, pas-pasannya berapa ini? 90, di atas 90, di bawah 90? Kalau apanya itu di atas 90 lah. Di atas sedikit. 90 ya? Iya. Kalau Ana di bawah 90 kan? Waduh. Ana di bawah, jujur aja, Ana di bawah 90 nilai pakai ijazah nasional. Karena pondok pesantren Ana juga bukan pondok yang muadalah. Di pondok Muhammadiyah dan tidak muadalah dengan kampus di sini. Alhamdulillah lolos juga. Alhamdulillah. Lolos juga ya. Juga fun fact-nya kemarin itu, tatkala anak konfirmasi berkas ke salah satu teman juga, beliau meragukan anak gitu. Lah, ini nggak ada gambar lambang Garudanya. Ini kan yang harusnya kan kita daftarnya pakai lambang Garuda gitu. Iya. Anda bilang ini ijazah pondok, ini ijazah pondok Ustaz gitu. Masya Allah. Oh, ini informasi penting banget ini buat Iya. teman-teman. Jadi bukan hanya ijazah pondok yang biasa aja gitu. Maksudnya pondoknya harus muadalah atau ada hubungan kerjasama dengan kampus di Arab Saudi. Biasanya kampusnya itu UIM. Jadi kalau udah kerjasama, biasanya ini opini juga mungkin, kalau sudah kerjasama dengan UIM itu secara otomatis sudah kerjasama dengan seluruh kampus di Arab Saudi. Buktinya beliau masya Allah, alumni pondok beliau di Al Furqan itu hampir semua kampus di Saudi ada gitu. Masya Allah, anak ketemu, antum dari mana? Al Furqan. Wah, Furqan baru, banyak kali gitu. Anak juga bingung, wah luar biasa pondoknya masya Allah. Nanti kalau antum ke Pekanbaru main-main lah ke sana, boleh? boleh harusnya boleh, nanti kabarin aja ke anak atau biar anak bawa main-main ke Masya dalam. Allah, waduh. Jadi ijazah pondok, terus paspor, terus ada rekomendasi nggak antum pas daftar itu kemarin? Rekomendasi ada. Rekomendasi itu kayak di Berapa, Zat? ijazah di file tambahan. Iya, file tambahan. Nah, terkala itu anak isi rekomendasi itu dari guru anak. Iya. Satu lagi dari salah seorang dokter alumni Universitas Islam Madinah Di Pekanbaru. Wah, kita tutup namanya ya. yeah. Nanti teman-teman cari tahu Hafizullah. sendiri lah, masya Allah. Jadi satu dari guru. Ya, gurunya alumni UIM juga. UIM. Oh, dari lulusan Timur Tengah juga UIM lah. Terus tokoh ustadz terkenal di Pekanbaru. Wah. Kalau anak pribadi ada dari lembaga, ada juga dari alumni UIN juga waktu anak mendaftar. Wah, masya Allah. Ini lengkap banget informasi yang kita berikan ini. Masya Allah. Oh iya, saat ini penutup kita ini ada nggak? Oh sebelum itu ini nih, penting ini ketinggalan satu sebelum kita tutup. Mungkin nggak antum daftarnya itu langsung S1 ya? Terus
Oh ya, antum udah bisa bahasa Arab juga. Ketika Iya. daftar itu antum pilih jurusan syariah langsung ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, misalnya anak nih Mm-mm. lulusan SMA misalnya atau SMK gitu ya. Iya. Terus anak keterima di KAU atau di KAU lah, ini ceritanya kita di KAU. Mungkin nggak kita bisa bahasa Arab gitu. Kalau pengalaman anak sendiri ya, itu bahasa Arab tuh sebenarnya niat kita sih. Kalau kita niat, insya Allah bisa. Salah satunya anak juga punya teman, itu tetangga lebih tepatnya, itu orang Afrika. Tak kala anak awal datang ke sini, anak ketemu beliau, Allah barik fi. Beliau itu nggak pandai sedikit bahasa Arab. Nol Ustaz ya. Anak bicara berbahasa Arab nggak paham. Anak berbicara bahasa Inggris juga nggak paham. Anak bingung mau bicara apa. Yang penting akhirnya anak pakai bicara bahasa isyarat. Gitu. Isyarat ya. Oh, Pelan. awal-awal itu pakai Iya. bahasa isyarat. Ya, ya, Pelan-pelan. Juga pentingnya di bahasa Arab tuh selain dari kita ngafal ngafal ini, kita juga wajib tatbiknya atau Pergaulan ya apa namanya kayak muamalah atau bicara Komunikasi, antar ya. ya komunikasi antar Teman-teman. teman yang lain, dan yang lebih bagusnya itu komunikasinya ke yang lebih paham. Kemudian alhamdulillah beliau selama berapa bulan itu mulai berkembang, Ana lihat sedikit demi sedikit. Juga nanya-nanya mufradat ke kami orang-orang Indo yang ada di sini, ini mufradatnya apa, maksudnya ini apa, sedikit demi sedikit selama setahun kurang atau setengah tahun itu beliau udah pandai bahasa Arab. Kemudian beliau juga didorong dengan beliau sekolah di Ma'had Lughah di Oh, sini. jadi dia diterima mungkin di S1 ya, Ustaz ya? Iya. Mungkin terima di S1 terus dia nggak bisa bahasa Arab. Iya. Intinya sih di lobby sih kalau di sini. Di lobby akhirnya dia bisa masuk Ma'had Ma'had Lughah. Lughah. Belajar Ma'had Lughah di sana Ma'had Lughah. pakai kitab Arabia Baina Benedict. Yadaik. Kitab Arabia Benedict teman-teman bisa beli nanti. Iya. Di Indonesia juga banyak kok. Alhamdulillah itu kitab yang sangat mufid banget, sangat bagus sekali karena bahasanya itu bahasa sekarang gitu. Iya. Bahasanya tuh enak, kita bacanya mudah dimengerti. Bahkan di YouTube juga banyak kok kelas-kelas yang bisa Yang ngajar ngajar Arabia Baina Arabia Yadaik. Benedict. Atau kalau teman-teman tertarik, Ustadz Muhammad Yes. mungkin nanti bisa kita buat lah kelas bahasa Arab dengan beliau, Masya Allah. Kebetulan beliau juga dari Libya loh. Iya. Dari Libya, terus dari pondok pesantren. Berapa tahun Ustadz pondok pesantren? Kalau hitung-hitungnya berarti Anda masuk ke 7 tahun ya. Kan 6 tahun di jenjang pendidikan, setahun di pengabdian. 7 tahun di pondok pesantren ya tentu bahasa Arabnya lebih matang banget gitu ya. Tentu dia juga di Libya yang luar biasa juga bahasanya, tambah lagi kuliah di negeri Arab yang sehari-harinya kami berbahasa Arab. Allahumma barik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tertarik nanti kita buat kelas bahasa Arab bersama beliau. Insya Allah ya. Insya Allah. Gratis atau gimana? Waduh, Bayar lah. Allah. Ya namanya juga kasihlah sedikit Kasihlah jasa sedikit. buat jasa ngajari antum, jangan minta gratis terus gitu ya. Jadi intinya sebenarnya lebih ke niat Ustaz, ya. Iya. Kalau apa nggak ada niatnya ya susah juga. Karena juga ada juga yang hitungannya mereka udah lama tapi nggak bisa bahasa Arab. Ada, karena mereka ini lebih ke fokus ke bahasa Inggris. Karena jadi bahasa Arabnya agak lama, agak lambat, sedikit demi sedikit. Tapi tidak ada niat untuk kuat di bahasa Arab, jadi nggak bagus bahasa Arab. Oh, berarti mungkin dia mau ngambil jurusan umum. Iya, di jurusan umum. Jadi memang di King Abdul University ini bukan hanya jurusan agama saja, bahkan Ya, jurusan agama cuma 3, syariah, bahasa Arab, dan tarikh, ya. sejarah. Kebanyakan itu jurusan umum, ya. Kebanyakan jurusan komputer, teknik dan segala macam lah. Jadi ada yang ke umum, ada yang ke agama. Antum iya. sekarang syariah, Ustaz? Syariah. Semester berapa, Ustaz? Anak berarti masuk semester 4 lagi. 4 ya sekarang, Masya Allah. Jadi memang intinya sih lebih ke niat antum ya. Iya. Karena di sini kelihatan apakah antum serius belajar apa enggak. Karena memang anak pribadi kalau teman-teman nggak bisa bahasa Arab, nanti gimana belajarnya gitu, gimana Iya. cara dengerin dokternya. Kalau dokternya ngomong itu sebenarnya nggak semuanya, bahkan nggak fusha gitu. Pasti ada amiyah-amiyahnya juga, dan mereka sangat kenceng banget gitu ngomongnya tuh cepet banget. Jadi kalau kita nggak punya niat yang kuat dalam belajar bahasa Arab, ya sebaiknya jangan daftar lah. Karena
antum ibaratnya zolim terhadap diri antum dan menzolimi orang-orang lain, karena harusnya ada yang lebih pintar tapi antum sia-siakan kesempatan yang sangat besar ini. Jadi teman-teman yang baru daftar kemarin, usahakan belajar bahasa Arab dari sekarang dan hafal Quran juga dari sekarang. Masya Allah. Kok boleh tahu Sat, ada hafalan Quran nggak Sat ini Sat? Lalu pas daftar itu ada nggak diminta harus berapa juz gitu? Oh, nggak ada ya. Nggak ada syaratan harus menghafal sekian, tapi harusnya itu sebagai penunjang sih, tambahan. Jadi nggak ada syarat harus hafal sekian juz. Oh iya, nggak ada. Tapi kalau ada itu lebih utama. Harusnya. Masya Allah. Jadi teman-teman juga yang selain bahasa Arab harus kita kuasai, juga Al-Quran juga harus dihafalkan. Karena memang ya kita belajar agama, masa ya Al-Quran yang nggak dihafalin gitu. Karena ya pondasinya banget bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi itu nasihat yang penting banget buat teman-teman. Insya Allah. Masya Allah. Mungkin Ustaz ada tipsnya nih buat teman-teman yang sudah mendaftar atau pengen daftar lagi nih tahun sekarang yang 2024. Apa tipsnya dari antum Ustaz? Sarannya juga. Kalau Ana sih ngambil saran itu nggak ada yang nggak mungkin, semuanya pasti bisa mungkin. Terus ini yang penting tuh sungguh-sungguh. Dan yang paling inti dari semuanya yang Ana tahu itu doanya orang tua. Masya Allah. Karena Ana selalu setiap detik itu minta tolong, doakan. Karena itu doanya orang tua yang paling penting bagi Ana. Setelah itu baru Ana ijtihad. Ana usaha sendiri, usahakan. Belum beruntung, minta lagi doa. Coba lagi. Karena Ana secara tidak langsung Ana udah berbagai kampus yang udah Ana masukin berkasnya. Tapi yang Allah berikan ini. Dan juga Ana juga punya fun fact dulu kalau umroh, Ana tuh pernah berdoa di depan Ka'bah. Ya Rabbi, ya Allah, walaupun gak Madinah, yang penting di Arab Saudi. Masya Allah. Siap. Iya. Masya Allah. Karena kan doa tuh inti. Jangan ya Allah berikan ini, yang ini. Tapi intinya aja. Yang penting di Arab Saudi. Ana bilang, Allahumma barik, Allah kabulkan doanya di Arab Saudi, bahkan lebih dekat daripada Madinah ke Mekahnya. Ya, lebih dekat ke Masjidil Haram, itu di Jeddah. Walillahilhamd. Oh ya, sebelum kita tutup nih satu lagi nih. Yang merusak UMI gimana kabar Sat? Waduh. Itu hitungannya tak kalah ada sampai sini. Terus kemudian ada info dari PPMI Madinah, bahwasanya UIM yang dari iu.edu.sa itu pindah ke Minhati. Oh, website baru ya. Terus Ana juga dapat notifikasi, katanya Ana notifikasi atau Ana lihat dari antara IG atau notifikasi. Katanya yang udah merosyah lama coba dicek lagi pakai Rokom Tolab, dan di bawahnya Rokom Tolab lagi dengan ID Rokom Tolab, terus passwordnya Rokom Tolab. Ana cek lagi kemarin itu masih dalam merosyah muwafaqah, tapi setelah Ana udah sampai sini itu masih udah di sini masih muwafaqah nunggu muzaroh apa gitu kan. Udah sampai semester kemarin, sebelum liburan kemarin Ana cek lagi, ragu gitu kan apakah masih dihitung murosyah. Nah akhirnya Ana coba tes lagi dengan gaya yang sama tapi di websitenya di Minhati itu ya, masih Minhati itu hitungannya. Iya. Ana lihat lagi, qadarullah udah karena udah diterima di sini juga. Kayaknya berkas Ana tuh udah ketahuan. Oh ini udah ada orangnya di sini. Jadi memang kalau dia merosyah 2 kampus ya, ini cerita lama sih. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Karena udah satu portal. Ini ceritanya yang dulu. Kalau dulu tuh merosyah 2 kampus bahkan 3 kampus tuh udah sering terjadi. Tapi akhirnya memang satu kampus yang resmi diterima gitu ya. Masya Allah, ini panjang banget cerita kita. Terima kasih banyak atas pengalamannya yang kepada kita semua ya. Yang tadi Masya Allah ya sempat ditolak 2 kali, akhirnya berangkat. Ya apalagi kalau bukan doa, apalagi kalau bukan usaha, apalagi kalau bukan doa dari orang tua. Iya, betul. Jadi teman-teman, dari sekarang jangan sampai berhenti berdoa dan minta restu kepada orang tua dan penting. Perbaiki niatnya dari sekarang. Ya, jangan hanya kan dari Arab Saudi fasilitasnya enak tiap tahun, jangan hanya sekedar itu. Tentu ada niat yang lebih utama dari itu yang harus antum punyai. Karena ya
Selain pasti akan kita dapat, kalau kita kuliah di sini pasti akan dapat fasilitas tersebut, tapi jangan itu tujuan kita. Kalau bisa tujuannya ya karena di negara kita tuh agama sangatlah minim, sangatlah kurang, bahkan orang banyak masjid tapi sholatnya jamaahnya sedikit. Beda di sini di Masya Allah Masjidil Haram selalu ramai gitu. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi kepada antum semua yang mendaftar atau yang sudah mendaftar atau yang pengen daftar untuk bisa memperbaiki niatnya lagi ke depan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.